Saudara sekalian, untuk lebih memahami maksud dan pengertian baptisan Roh Kudus, perlu saya jelaskan bahwa Roh Kudus itu sama dengan Roh Allah. Sudah ada bersama dengan Allah Bapa sebelum dunia dijadikan dari kekekalan sampai kekekalan. Roh Kudus pada dasarnya adalah Roh Allah sendiri. Allah Bapa ada dalam surga, Rohnya lah yang hadir di mana-mana, omnipresent. Roh Kudus adalah cara berada lembaga ilahi, ya, atau Elohim yang mewakili Allah Bapa dan Allah Anak di segala tempat dan di sepanjang zaman. Roh Kudus menunjuk adanya kemahadiran Allah. Pada zaman perjanjian baru, saudara, cara berada Roh Allah atau cara berada Roh Kudus berbeda dengan cara beradanya di perjanjian lama. Cara berada. Di zaman perjanjian baru, Roh Allah berkenan merasuk secara permanen atau lebih permanen dalam hidup seseorang, sehingga tubuh orang percaya disebut sebagai bait Roh Kudus. Itu ditulis dalam 1 Korintus 6 ayat 19, 20 dan beberapa ayat lain. Nah, kalau dalam perjanjian lama, tentu saja bait Roh Kudus itu menunjuk bangunan yang dibangun Salomo. Tetapi di perjanjian baru, bait Roh Kudus adalah tubuh dan kehidupan orang percaya sendiri. Dan ini letak keunikan cara berada Allah yang tidak dialami oleh umat perjanjian lama. Sejak, itu digarisbawahi, sejak Roh Allah undur dari manusia. Sejak Roh Allah undur. Sejak Roh Allah abandon, meninggalkan saudaraku. Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa kalau bait Allah diruntuhkan, ia sanggup membangunnya kembali selama 3 hari. Runtuhkan bait Allah ini, aku akan bangunkan dalam 3 hari. Itu terdapat dalam Injil. Nah, maksud bait Allah itu adalah tubuhnya. Jelas ini, tidak perlu ditafsirkan. Terima atau tidak terima, demikian kenyataannya ketika Tuhan Yesus berkata, runtuhkan bait Allah, aku akan bangun kembali 3 hari. Nah, saudara, maksud bait Allah itu tubuhnya. Nah, orang kurang teliti atau kurang berani mengatakan. Itu tubuhnya. Jadi sebelum orang percaya memiliki tubuh sebagai bait Roh Kudus, Tuhan Yesus sendiri telah memperagakan tubuh yang menjadi bait Roh Kudus. Dalam hal ini kita dapati bahwa Tuhan Yesus pun dipimpin Roh Allah atau dipimpin Roh Kudus dalam perjalanan hidupnya ini. Firman Tuhan mengatakan bahwa Allah mengaruniakan Roh-Nya dengan tidak terbatas bagi Tuhan Yesus. Mungkin ayat ini menarik untuk kita baca. Yuk, mari. Yohanes pasal 3 ayat 34. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-34. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan Roh-Nya dengan tidak terbatas. Yang dimaksud itu adalah Tuhan Yesus. Yang dimaksud di sini adalah Tuhan Yesus. Saudara baca seluruh konteks pasal itu. Ya. Jadi Tuhan Yesus menerima Roh Allah tiada batas. Dengan pimpinan Roh Kudus, Tuhan Yesus bisa mengikuti kehendak Allah Bapa sampai berhasil lulus atau menang sebagai corpus delicti. Nah, yang tidak belajar corpus delicti kan bingung. Apa itu corpus delicti? Dan saya mulai menyadari bahwa ternyata kebenaran firman Tuhan itu kan memiliki banyak pernik-pernik. Punya banyak kisi-kisi. Yang setiap pernik-pernik dan kisi-kisinya harus dipahami. Nah, corpus delicti ini
adalah fakta yang membuktikan iblis bersalah. Iblis tidak bisa dihukum sebelum terbukti. Di mana tidak ada Taurat, maka tidak ada pelanggaran. Nah, untuk pembuktian itu mestinya Adam. Tapi Adam gagal. Tuhan Yesus Adam kedua. Taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Dan kebangkitannya menunjukkan dia tidak bersalah. Karena kesalehannya dia dibangkitkan. Dan dengan kebangkitannya menunjukkan bahwa dia tidak bersalah. Iblis dikalahkan. Ini pernyataan ini kesimpulan dari kesimpulan. Ya. Nah, Tuhan Yesus menjadi corpus delicti, taat sampai mati di kayu salib. Dia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Artinya bahwa orang percaya juga dapat memiliki pengalaman atau kemampuan yang sama sehingga bisa lulus atau menang seperti dia. Nah, di Ibrani pasal 5 ayat 8 sampai 9 itu dikatakan walaupun dia anak tapi dia belajar taat dari apa yang dideritanya. Dan setelah dia mencapai kesempurnaannya, dia menjadi aitios. Menjadi pokok keselamatan. Composer, author. Sebagai penggubah, penulis, penyusun, pengatur. Saudaraku. Yang merancang manusia memiliki kualitas seperti dirinya. Ayat-ayat ini sudah sering kita baca dan kata dalam bahasa Yunani ini juga sering saya mention. Ya. Aitios, composer, penggubah, penulis, pelukis, perancang. Begitu. Tuhan Yesus sudah dituntun Roh Kudus sejak kecil. Sehingga dapat menjadi seorang yang berkenan kepada Allah Bapa. Tadi kita sudah baca, Allah mengaruniakan rohnya, dia tanpa batas. Sehingga Matius 3:17 itu satu pernyataan, satu statement ya. Bahwa dialah seorang yang berkenan kepada Bapa di surga. Adapun burung merpati yang turun itu ketika dia dibaptis, itu sebuah bentuk verifikasi, saudara. Sebuah bentuk verifikasi. Yohanes Pembaptis sangat besar kemungkinan sudah mengenal Tuhan Yesus. Sudah mengenal. Sebab Elisabeth, ibu dari Yohanes Pembaptis, itu saudara dengan Maria. Dan pada waktu Elisabeth mengandung juga sempat bertemu. Jadi sangat besar Yohanes Pembaptis mengerti. Pasti dengar dari mamanya. Ini tidak main-main. Sangat besar kemungkinan. Tetapi perlu verifikasi. Perlu ada verifikasi, peneguhan, konfirmasi, pembuktian verifikasi. Yaitu burung merpati yang hinggap. Agar Yohanes Pembaptis dapat memproklamirkannya dengan tegas. Bahwa orang yang di atasnya burung itu turun. Itu adalah seorang yang membaptis dengan api dan roh. Sudah dapat verifikasi ini saja, Yohanes Pembaptis sempat meragukan Tuhan Yesus. Waktu dia di penjara. Dia suruh muridnya tanya. Coba kamu tanya, dia itu Mesias atau ada yang kita tunggu? Atau kita nunggu yang lain? Kenapa bisa begitu? Nah ini mesti di satu pembahasan yang lain, saudara. Ya, pembahasan yang khusus. Tapi yang jelas bahwa Yohanes Pembaptis kecewa. Kok kecewa? Ya Tuhan Yesus karena berkata, berbahagialah orang yang tidak kecewa, betul? Itu pasti menuju ke Yohanes. Kenapa orang lain kau perhatikan, aku yang dalam penjara terabaikan, gitu saudara. Oke, itu panjang, nanti saya beritahu. Menarik itu sebenarnya. Sejak baptisan tersebut, ya, burung merpati hinggap pada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus mulai bergumul untuk menyelesaikan tugas Bapa sampai mati di kayu salib dan dibangkitkan untuk membinasakan pekerjaan iblis atau mengalahkannya. Hal ini sejajar dengan murid-murid Tuhan Yesus. Sejak dibaptis Roh Kudus, mereka mendapatkan pencerahan mengerti firman, mereka menjadi sempurna dan mereka harus menyelesaikan tugas penyelamatan dengan menderita atau memikul salib
seperti Tuhan Yesus. Ada semacam kesejajaran di sini, saudaraku. Ya. Di zaman Perjanjian Baru, Allah berkenan masuk dalam hidup orang percaya sebagai penolong. Tuhan Yesus yang mengatakan, aku akan memberikan penolong, helper, advokat, seorang advokat pendamping. Sebenarnya kata parakletos itu selain berarti pendamping juga sebagai penolong, helper, juga advokat pendamping, saudara. Roh Kudus menolong orang percaya menggenapi rencana Allah. Tanpa Roh Kudus, orang percaya tidak bisa menggenapi rencana Allah, yaitu menjadi manusia seperti yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Nah, sebagaimana dalam baptisan, seseorang ditenggelamkan ke dalam air, tafal, tefilah. Demikian pula orang percaya ditenggelamkan dalam penguasaan Roh Kudus. Roh Kudus yang mendiami orang percaya dimaksudkan agar memimpin orang percaya kepada segala kebenaran. Roh Kudus memberi pengertian-pengertian yang sangat mendalam mengenai rahasia-rahasia Allah yang dalam. Dan ini lebih dari sekedar memahami mengenai hukum atau peraturan atau Taurat. Sebab kalau hanya untuk memahami Taurat tidak perlu Roh Kudus. Tetapi untuk memahami kebenaran, Roh Kudus harus menuntunnya. Sampai pola berpikir seseorang diubah secara total, saudaraku. Ini cara berada Roh Kudus yang berbeda dengan zaman Perjanjian Lama. Nanti di belakang kita akan menemukan lebih banyak penjelasan ini. Perubahan pola berpikir harus sampai pada kemampuan seseorang ya, membedakan apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna, memiliki pikiran perasaan Kristus. Inilah yang dimaksud dengan menaruh pikiran dan perasaan Kristus atau berpikir seperti Kristus. Filipi 2 ayat 5-7. Hal ini tidak akan terjadi atau berlangsung tanpa Roh Kudus yang menuntun. Oleh sebab itu, maksud baptisan Roh Kudus adalah agar orang percaya menjadi manusia baru yang berstandar Allah sendiri, yang bisa memiliki pikiran dan perasaan Allah. Jadi saudara, dengan pengertian kebenaran, seseorang dimampukan memiliki moral Allah. Moral Allah maksudnya, orang percaya dapat mengambil keputusan, bertindak dan berperilaku seperti Tuhan. Bukan berdasarkan hukum semata, tapi berdasarkan kehendak Allah. Bukan Torah is my law, tapi the Lord is my law. Tuhan itu hukumku. Moral Allah, inilah yang disebut mengenakan kodrat ilahi. Mengenakan kodrat ilahi. Divine nature. Dari sinful nature menjadi divine nature. Dalam teks tersebut, ya, mungkin dibaca dulu. 2 Petrus pasal 1 ayat 3-4. Ayat yang ketiga dan keempat. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Nah, kuasa ilahinya, theias dunameos, dalam teks bahasa Inggris kata ini ya bisa diterjemahkan His divine power. Apakah atau siapakah itu? Tentu bisa menunjuk Roh Kudus dan Injil. Roh Kudus tidak bisa bekerja tanpa Injil. Injil adalah alatnya, toolsnya. Sebab Roh Kudus bisu. Dalam tanda kutip bisu. Artinya, kita bisa mengerti pikiran Roh Kudus kalau kita bisa mengerti isi Alkitab. Ini
Kalau istilah yang saya sering gunakan, Alkitab itu Roh Kudus yang tertulis. Roh Kudus tentu tidak bisu, dia bisa berbicara. Tapi untuk menerangi pikiran seseorang harus ada toolsnya Injil. Jika tidak perlu Injil, Tuhan Yesus tidak perlu 3,5 tahun mengajar sepanjang hari. Cukup 2 minggu saja datang ke dunia, mati di kayu salib. Ternyata tidak. Injil itu kuasa Allah yang menyelamatkan. Roma 1 ayat 16-17. Jadi Roh Kudus tidak bisa bekerja tanpa Injil. Tuhan Yesus berkata, Rohku akan mengingatkan kepada kamu segala sesuatu yang kuajarkan. Nah, kalau tidak ada yang kita dengar, apa yang mau diingatkan Roh Kudus? Sebaliknya Injil percuma diberitakan tanpa ada kuasa atau pribadi yang mengajarkannya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, seperti yang saya pernah katakan di sini, kalau kita membaca Injil, Injil itu seperti sebuah cerita sederhana, ya. Pernyataan-pernyataan yang kadang-kadang tidak nyambung satu dengan yang lain. Itu punya dimensi, saudara. Percaya. Luar biasa. Penempatan kata di sini, ya. Misalnya satu kata, ya. Itu bisa diterjemahkan macam-macam, ya, saudaraku. Ya. Kata kuasa ada dunamis, ada exousia, gitu. Itu luar biasa penempatannya, saudaraku. Luar biasa sekali. Dan kita melihat itu kecerdasan Alkitab. Bukan karena saya orang Kristen atau saya pendeta dan saya bisa bahasa ini. Atau cukup lumayan menguasai bahasa ini. Tapi betul-betul luar biasa. Bapak Ibu yang sudah hampir 3 tahun mengikuti pendalaman Alkitab. Anda menerima lembar seperti ini bisa 8 lembar, kadang-kadang 5 lembar, 6 lembar, saudara. Tiada habis-habisnya. Luar biasa. Ya. Makanya kalau saudara mungkin baru mendengar sekilas, Anda mungkin juga bingung begitu. Lalu Anda juga berkata, apa ya untungnya mempercakapkan itu? Ini sangat penting karena memberi bangunan berpikir kita. Tentu bangunan berpikir untuk orang yang mau sempurna. You must be perfect. Kalau Anda tidak ingin sempurna, mungkin tidak perlu belajar Alkitab sedalam ini. Ya. Jadi Roh Kudus tidak bisa bekerja tanpa Injil. Injil adalah alatnya. Kalau ada orang tidak pernah belajar Alkitab dengan benar, tidak mengerti bagaimana membedah Alkitab, eksegesis yang baik, bagaimana memain latar belakang Alkitab, memahami teks asli, lalu sedikit-sedikit berkata Tuhan berbicara, Tuhan mengajar saya pastikan 100% dia salah. Tidak mungkin Tuhan mengkhianati Alkitabnya. Tunggu tanggal mainnya. Akan ketahuan kesesatan atau penyesatannya. Sebaliknya Injil percuma diberitakan tanpa ada kuasa atau pribadi yang mengajarkan, yaitu Roh Kudus. Dan ini terbukti ketika murid-murid Tuhan Yesus masih bersama dengan Tuhan Yesus, belum disahkan Roh Kudus atas mereka tidak mengerti misi utama kedatangan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus bangkit, mereka masih bertanya, Tuhan, bila manakah engkau? Kapan Tuhan memulihkan kerajaan bagi Israel? Padahal Tuhan Yesus berkata kerajaannya bukan datang dari dunia ini, saudara. Nah, untuk itu orang percaya harus menaruh seluruh pengharapannya pada penyataan Yesus Kristus untuk mengenakan kodrat ilahi ini atau mengambil bagian dalam kekudusan Allah ini. Orang percaya harus hidup dalam ketaatan dan kudus seperti Allah kudus. Sebab Alkitab berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Amin. Inilah yang dimaksud dengan dikembalikannya kemuliaan Allah. Ya. Dikembalikannya kemuliaan Allah, saudaraku. Dikembalikannya kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu artinya kemampuan manusia berdaulat atas moralnya tanpa batas sesuai dengan moral Allah. Sebab semua manusia telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dosa di situ ingat, ini gambar akan selalu Anda lihat ya. Kalau tidak kena pas ini namanya meleset. Dan kata dosa di teks itu Roma 3:3 itu hamartia. Ya,
hamartia. Jangan berkata menjadi orang Kristen lebih gampang masuk surga. Surga itu apa? Anda tahu nggak? Justru anugerah di dalam Tuhan Yesus menempatkan kita di situasi yang sulit dalam hidup. Karena kita harus sempurna seperti Bapa. Ingat, kalau Anda bawa anak ke sekolah, itu cari masalah untuk anak. Itu mendatangkan kesulitan untuk anak. Tapi 30 tahun kemudian kita baru tahu apa untungnya kita bawa anak ke sekolah. Dalam pembahasan terdahulu telah dijelaskan pengertian dibaptis oleh Roh Kudus, ya. Dengan baptisan Roh Kudus berarti orang percaya ditenggelamkan dalam kehidupan yang bersekutu dengan Allah, atau di dalam atau melalui Roh Kudus, rohnya. Ingat, baptisan artinya apa? Baptisan itu pertama bukan milik orang Kristen, milik orang Yahudi. Kalau orang non-Yahudi yang memasuk agama Yahudi, masuk agama Musa, masuk Yudaism, itu harus dibaptis, selam. Ya, tefilah, diselam. Seperti Naaman, ingat? Dari Aram, dia diselam. Harus diselam, disunat, dan memberikan korban kepada Yahweh. Jadi baptisan itu lambang satu kesediaan seseorang memasuki suasana hidup yang baru. Komitmen untuk meninggalkan cara hidup yang lain. Dan masuk cara hidup yang baru. Cara hidup yang lama masuk cara hidup yang baru. Itu pengertian mesti harus tahu. Kalau baptisan Yohanes Pembaptis mengajak umat Israel untuk hidup dalam ketaatan kepada hukum, bukan formalitas. Baptisan Tuhan Yesus dalam nama Yesus Kristus, orang yang dibaptis, Roma pasal 6 ayat yang keempat, itu lambang kematian, cara hidup yang lama ditinggal, masuk dengan cara hidup yang baru. Baptisan Roh Kudus, nah ini sekarang. Orang percaya ditenggelamkan dalam kehidupan yang bersekutu dengan Allah, di dalam atau melalui rohnya. Baptisan Roh Kudus sebenarnya tidak hanya menunjuk suatu momentum. Nah, ini yang salah. Dan saya tahu ini akan banyak ditentang khususnya oleh orang-orang karismatik. Bukan suatu momentum, tapi lebih menunjuk suatu proses, suatu kondisi atau state yang berpotensi mengembalikan manusia kepada rancangan Allah semula. Kalau di Yerusalem ada momentum itu, sebab Allah sedang mentahbiskan gerejanya. Saya sudah membahas itu di pertemuan pertama. Di Yerusalem, di Yudea, di rumah Cornelius, di Samaria, di Efesus yang mewakili ujung bumi. Sangat sistematis. Momentum itu hanya untuk sebuah proklamasi bahwa gereja Tuhan ditahbiskan oleh Roh Kudus. Dan itu mengambil waktu pada hari Pentakosta di mana orang-orang Yahudi dari berbagai tempat berkumpul. Dan pada waktu itu rasul-rasul mengucapkan lidah asing. Ya, kemungkinan besar bukan bahasa roh, lidah asing. Dia mengucapkan satu kalimat yang semua orang dari berbagai latar belakang bahasa bisa menangkap. Ya. Oke. Ini baptisan Roh Kudus. Kehidupan orang percaya yang diubahkan terus menerus oleh pekerjaan Roh Kudus guna memenuhi rencana Allah Bapa menjadi corpus delicti. Dengan demikian baptisan Roh Kudus adalah suatu keadaan yang memberi kemungkinan atau potensi untuk mengubah manusia menjadi seperti yang dikehendaki oleh Allah. Ini adalah suatu masa yang dinantikan nabi-nabi dan orang-orang benar di perjanjian lama. Matius 13 ayat 17. Orang-orang benar dan nabi-nabi ingin melihat yang kamu lihat. Ingin mendengar apa yang kamu dengar. Ini masa di mana Allah memberikan firman-Nya. Kalau dulu nabi-nabi yang berbicara dan para malaikat yang menyampaikan pesan. Sekarang Allah sendiri lewat putranya. Dan memberikan rohnya yang ditanam dalam diri kita. Yang memungkinkan kita mengerti apa yang Dia kehendaki. Kalau saudara tidak memahami baptisan Roh Kudus seperti ini, Anda akan terbawa oleh kebingungan sepanjang masa seperti saya belasan tahun. Apa itu baptisan Roh Kudus?
Sekarang saya mengerti suatu potensi, suatu situasi atau suatu keadaan di mana orang percaya memiliki potensi untuk dikembalikan ke rancangan semula. Jadi jangan hanya dipandang sebagai momentum Roh Kudus turun berbahasa roh. Kenapa sih orang berpikir begitu? Karena tidak tahu apa itu baptisan. Kalau rumusan atau definisi baptisan belum tahu, jangan merumuskan baptisan Roh Kudus. Baptisan itu sendiri apa harus tahu dulu. Nah kalau nggak ngerti apa itu baptisan, lalu baptisan Roh Kudus adalah ketika Roh Kudus dicurahkan. Nggak begitu. Maka muncul satu pernyataan, orang harus berbahasa roh. Nah karena pengertian yang dangkal itu. Saya bukan anti bahasa roh, saudaraku sekalian. Ingat dari Roh Kudus punya 9 karunia. Jangan Anda berkata bahwa orang harus punya 1 karunia ini. Kalau tidak punya 1 karunia berarti nggak punya Roh Kudus. Kan jadi dangkal berpikirnya, saudara. Jadi baptisan Roh Kudus itu satu keadaan, satu masa, satu keadaan di mana orang memiliki possibility, kemungkinan, potensi untuk dikembalikan ke rancangan semula karena cara Allah berada berbeda. Nah kalau pada zaman perjanjian lama, nah ini kembali lagi saya ke pelajaran yang lalu, Roh Allah itu hinggap, nanti juga saya singgung sedikit sini, itu secara temporal. Temporal itu pun dengan maksud tertentu supaya bernubuat atau kalau Simpson punya kekuatan fisik, membuka mulut singa gitu. Tetapi di perjanjian baru tidak. Membawa kamu kepada segala kebenaran. Itu dulu yang terutama. Tuhan yang langsung bicara. Tapi dalam konteks pelayanan, dia akan menyertai kamu dengan kuasa. Tapi tujuannya apa? Akhirnya apa? Seorang percaya dibawa kepada kesempurnaan, itu saja. Nah, kepada orang kafir yang belum mengenal Tuhan Yesus harus ada tanda mujizat dan lain sebagainya. Harus ada. Untuk membuktikan, memverifikasi ada Allah yang hidup. Tapi kalau sudah mengenal Tuhan Yesus, tidak perlu tanda. Yang dibutuhkan tanggung jawab. Jangan sudah jadi Kristen 10 tahun, 20 tahun masih sering sakit, mari saya doakan. Kalau sakit ini mesti jaga pola makan, pola hidup, olahraga, ke dokter. Kalau kamu sakit karena kamu teledor, kamu mesti malu minta kesembuhan. Bertanggung jawablah atas kelakuanmu yang kamu tabur, kamu harus tuai. Nah yang begini kan Anda harus bijaksana. Lalu orang pikir saya nggak percaya mujizat lagi. Saya percaya kebenaran. Oke. Sekarang saya mau masuk ke hal yang unik nih. Siap ya? Oke, siap. Sebelum Roh Allah undur dari manusia, ternyata manusia sudah menjadi bait Roh Kudus. Tuh, ini mulai bingung kan? Roh Allah tinggal di dalam manusia. Kata tinggal dalam teks aslinya din. Kata ini memiliki banyak pengertian. Ya. To judge, to contend, to plead, dispute. Tapi juga remain, berdiam, tinggal. To rule, mengelola. Dalam hal ini nampak sekali, saudaraku, bagaimana Roh Kudus bergumul dalam hidup manusia pertama. Itu. Menilai, coba. Berpendapat atau memberi pendapat. Menuntut atau memohon. Bertengkar. Atau bertengkar ya. Artinya, jangan begini, nggak boleh begitu. Gitu loh saudara. Amin. Memerintah. Berdiam. Mengelola. Jadi sebenarnya Roh Kudus sudah memimpin orang manusia pertama untuk mencapai tingkat kesempurnaan. Nah, Anda yang baru belajar hari ini kan, kok begitu? Bukan statis, Pak. Saya jelaskan lagi, selem dan demos. Selem itu komponennya, demos itu kualitas yang bisa bertumbuh. Jadi Roh Kudus itu sudah memimpin orang percaya. Sudah berdiam. Din, sudah berdiam. Yang undur ketika manusia suka-suka sendiri. Dengan demikian bukan tidak mungkin bahwa Adam telah dibaptis
Roh Kudus setelah penciptaan. Nah, dibaptis artinya tadi apa? Satu keadaan di mana manusia berpotensi untuk menjadi manusia seperti yang dirancang oleh Allah. Ngerti nggak? Makanya pernyataan ini juga bisa membuat orang jadi marah. Oh, Adam dibaptis Roh Kudus. Baptis itu apa dulu? Halo? Satu keadaan di mana manusia berpotensi untuk menjadi manusia seperti yang dikehendaki oleh Allah. Jadi tidak pernah berlangsung sejak Roh Allah undur. Nanti kita baca Kejadian pasal 6 itu. Akan muncul lagi pada waktu Tuhan Yesus datang. Barang siapa yang percaya kepadanya diberi kuasa exousia, privilege, hak istimewa. Hak istimewa itu membuat orang percaya berat hidupnya. Sebab harus menjadi seperti Tuhan Yesus. Nah sekarang Anda pikir masih menjadi Kristen nggak? Tidak sederhana. Dibaptis di sini maksudnya Adam ada dalam suatu keadaan yang berpotensi untuk dapat hidup sesuai dengan kehendak Allah Bapa. Dan itu terjadi setelah Roh Kudus dicurahkan dan Injil disediakan. Adam dimampukan memiliki kedaulatan atas moralnya tanpa batas sesuai dengan moral Tuhan. Jadi maksud Roh Allah menuntun manusia agar manusia tidak hidup menurut daging. Roma 8:14 nanti kita baca, orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Yang nggak dipimpin Roh Allah bukan anak Allah. Anda dipimpin Roh Allah nggak? Kalau enggak ya Anda bukan anak Allah. Emangnya gampang jadi anak Allah? Udah kita percaya Tuhan Yesus. Percaya itu apa? Nah kita belajar soal percaya itu apa? Belajar soal keyakinan. Satu kali pertemuan. Apa itu percaya? Apa itu keyakinan? Pisteo itu apa? Nah rumit kan? Rumit saudaraku. Tapi ini merubah hidup saya. Saya bisa mengerti. Oh hidup benar tuh begitu ya. Bukan hanya secara moral benar. Kalau secara moral benar itu belum jadi anak Allah. Moral umum itu bukan standar anak Allah. Moral khusus. Kedaulatan moral tanpa batas seperti Allah sendiri. Saya juga kalau ngomong begini juga lemes saudara. Kenapa? Saya juga belum sempurna. Tapi saya bersyukur saya masih punya waktu untuk itu. Dan anak-anak muda yang sejak muda mendengar hal ini. Bersyukur. Kamu tidak bisa main-main dengan dunia. Tidak bisa bersahabat dengan teman yang tidak takut Tuhan. Apalagi pacaran, apalagi nikah. Lebih baik kamu gak nikah daripada nikah dengan orang yang tidak takut akan Tuhan. Kalau mau, pisahkan dirimu. Lu dikira fanatik ekstrim tidak apa-apa. Memang harus begitu. Roh Kudus itulah yang menuntun Adam agar sempurna dan menjadi corpus delicti guna mengalahkan Lucifer yang jatuh atau iblis. Adam sudah dibaptis Roh Kudus sejak semula. Artinya Adam dalam suatu kondisi di mana Roh Kudus bila dituruti dapat membuat Adam mencapai kesucian Allah. Persoalannya siapa yang membaptis Adam dengan Roh Kudus? Tak lain dan tak bukan Tuhan Yesus sendiri. Sebab kalau saudara membaca Yohanes pasal 1 ayat 3, Yohanes pasal 1 ayat 3, tidak ada sesuatu yang jadi tanpa Dia. Yang menciptakan bumi ini Tuhan Yesus. Tanpa Dia tidak ada sesuatu yang jadi. Mika pasal 5, 1 dan 2 mengatakan bahwa pemerintahnya sejak zaman dulu kala. Dia yang memerintah. Bapak di mana? Bapak mendampingi anak. Sebab anak itu berkata, tanpa Bapak anak itu tidak bisa berbuat apa-apa. Ia datang pada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaan tidak mengenalnya. Milik Tuhan Yesus. Selamanya Allah Bapa tidak akan pernah kelihatan. Kok bisa gitu? Nah, belajar dulu apa itu Allah. Apa itu Allah? Ternyata dalam kitab Keluaran didefinisikan apa itu Allah. Ketika Allah berkata kepada Musa, Musa, akan aku jadikan kamu Allah bagi Firaun, Elohim bagi Firaun. Dan Harun nabimu. Nah, di situ ada definisi mengenai Allah itu. Itu hebat sekali kan Alkitab. Apa itu Pak? Ya satu kali pertemuan untuk itu.
Amin, saudara? Iya. Kekayaannya luar biasa Alkitab itu, luar biasa. Dan saya bersyukur saya cukup menguasai dua bahasa ini. Sehingga saya kagum-kagum, saudara. Kagumnya adalah ketika saya mulai lebih takut Tuhan. Apa yang kita pikirkan, kita ucapkan, kita lakukan harus sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Aduh, saudara. Waduh, itu berat. Tapi kalau kita belajar terus melatih masa transisi, mematikan daging, keinginan dunia, kita bisa lewati. Kita bisa lewati. Ya. Kata din, ya. Kata din, saudaraku. Seperti yang saya jelaskan di atas, juga menunjuk pekerjaan Roh Kudus dalam hidup manusia yang menerima Tuhan Yesus di zaman Perjanjian Baru, agar orang percaya tidak hidup, apa itu? Menurut daging. Sebab orang yang hidup menurut daging bukanlah anak Allah. Jadi harus hidup menurut roh. Nah, kalau saudara sudah tahu standarnya begini, Anda mesti gusar. Nggak boleh merasa tenang. Oh, aku udah baik. Belum. You belum baik. Ingat, bukan orang sehat yang membutuhkan tabib. Tapi orang sakit-sakitnya kakos. Bukan nosos. Iya, betul ya. Ada sakit karena virus, ada keadaan yang menyedihkan, miserable. Nah, itu juga kata-kata itu luar biasa penempatannya, saudara. Bukan orang sehat. Sehat di situ digunakan kata yang luar biasa. Iskuo, very strong. Bukan hanya sehat, tapi iskuo, very strong. Oh, if you feel very strong, you don't need a doctor. Kamu nggak membutuhkan dokter. Nah, pada zaman penggenapan, pribadi yang sama yang membaptis Adam dengan Roh Kudus juga membaptis orang percaya dengan Roh Kudus. Artinya, yang menaruh Roh Kudus untuk mendampingi umat pilihan, mendampingi manusia menjadi corpus delicti. Itu maksudnya. Jadi dengan Roh Kudus dihadirkan ini jadi berat. Karena kita tidak boleh suka-suka sendiri, akan bisa mendukakan Roh Allah. Untuk menunjukkan hal ini, maka setelah Tuhan Yesus bangkit, ia mengembus murid-muridnya, memberikan Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Nah, ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus memiliki wewenang untuk menghadirkan Roh Kudus dalam hidup umat. Yang nanti pentahbisannya di Kisah Rasul pasal 1, saudaraku. Ini yang namanya exousia atau privilege. Dengan privilege itu orang percaya jadi berat. Sebab Anda harus melakukan kehendak Allah. Menggenapi rencana Tuhan. Iblis terbukti berbuat salah. Betul. Tapi belum bisa dihancurkan. Sampai genap jumlah bilangan orang yang tidak menyayangkan nyawanya. Sebab iblis itu hanya bisa dikalahkan oleh darah anak domba. Dan kesaksian orang yang tidak menyayangkan nyawa. Nah, sampai kapan Tuhan? Lalu Tuhan berkata, sampai genap jumlah orang yang tidak menyayangkan nyawa. Orang percayalah yang diberi hak istimewa untuk menjadi anak-anak Allah. Artinya berkeadaan seperti maksud tujuan Allah menciptakan. Yang menerimanya diberi apa? Kuasa supaya menjadi teknon. Teknon. Anak itu teknon. Ada anak, misalnya paidion. Kalau kamu tidak bertobat dan menjadi paidion. Aku bersyukur engkau nyatakan ini kepada orang kecil. Nepios. Nepios itu anak kecil. Nepios. Kalau kamu dihajar, kamu itu anak huios. Tapi kalau kamu gak dihajar, kamu anak gampang. Notos. Itu Tuhan tuh pemilihan katanya luar biasa. Ini aja dicontoh dulu yang saya ingat. Tapi di Yohanes 1 ayat 12 itu teknon. Ini artinya anak dalam arti keturunan. Anda nggak duga kan Paulus berkata di Kisah Rasul. Bukankah kita keturunan Allah? Genos Allah. Tuh, teknon dalam arti keturunan. Wala. Bin. Anak saya Stephen. Stephen bin Erastus. Stephen teknon Erastus. Anak dalam arti keturunan.
Kalau kamu ingin memiliki unsur-unsur chemistry seperti bapakmu, harus dilahirkan. Dan Injil itu mempengaruhi pikiran kita, mengubah cara berpikir kita. Dan itulah chemistry-nya. Mindset kita dirubah. Jadi tidak mungkin kita bisa benar tanpa merubah mindset. Kehidupan baru dengan kualitas ini, baptisan Roh Kudus, tidak pernah dimiliki oleh tokoh-tokoh perjanjian lama. Sebab mereka tidak pernah dibaptis Roh Kudus seperti yang dialami oleh orang percaya di zaman perjanjian baru. Jadi sejak Roh Allah undur di Kejadian pasal 6 ya. Dari ayat 1 nanti ada beberapa kata yang saya ingin diperhatikan saudaraku ya. Kejadian 6 ayat yang pertama sampai yang ke baca dulu aja. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Nah ini kacau. Istri, suami harus Allah yang memilihkan. Sebab ini keputusan penting dan besar. Jadi kalau anak-anak sekarang main pacaran, asal tertarik lalu kawin. Itu celaka bener saudara. Bener-bener celaka itu. Kalau dapat di gereja anak Tuhan yang baik, ya tidak masalah. Kalau tidak, wah celaka. Anak-anak Allah di situ bukan malaikat loh. Nanti orang mulai ngomong soal itu Nepilim, Pak. Nepilim itu raksasa. Saya sudah jelaskan di satu kebaktian di Penin. Kata Nepilim itu raksasa besar. Bukan besar dalam arti fisik. Besar dalam arti kejahatan. Nanti kita mesti ngomong lagi. Saya buktikan. Anak-anak Allah itu orang-orang yang masih dipimpin roh Allah. Keturunan Set itu masih dipimpin roh Allah. Maka ada orang kayak Henok. Seperti Henok. Yang bisa begitu berprestasi. Sampai diangkat Tuhan ke surga. Itu Henok. Saudara. Sampai diangkat ke surga Henok itu saudara. Dan anak-anak Set ini bukan malaikat. Anak-anak Allah ini bukan malaikat. Anak-anak Set. Malaikat tidak perlu dipimpin roh Allah. Malaikat itu roh yang melayani. Amin. Ayo. Itu banyak pendeta masih ngotot. Itu malaikat. Salah. Ini anak-anak keturunan Set. Sejak mereka suka-suka dipilih jodoh. Lalu kalimat berikutnya. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Iya, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak selama-lamanya tinggal. Nah, itu maksudnya. Sudah nggak bisa diajak beri pendapat, udah nggak bisa diajak diberi pendapat, tidak bisa dikelola, tidak bisa dimanage, sudah. Lalu? Karena manusia itu adalah daging. Daging. Sarkos. Itu bahasa Yunaninya. Basar, bahasa Ibraninya. Hidup daging dalam daging sarkos, basar. Makanya kalau orang menjadi anak Allah, wah Pak, berat Pak. Dagingmu dimatikan. Wah, kalau begitu kita nggak boleh makan, nggak boleh kawin. Oh kawin, boleh. Dengan wanita atau pria yang jadi pasanganmu yang diberkati Tuhan. Makan nggak boleh, makan kamu nikmati, tapi ingat tubuhmu bait Roh Kudus, kamu nggak boleh sembarangan makan yang merusak tubuhmu. Roh Allah undur. Sejak itu tidak ada sebutan anak Allah sampai ketika dia datang, Yohanes 1:12, datang pada milik kepunyaannya, betul? Milik kepunyaannya tidak mengenalnya, tetapi yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi teknon. Oh itu cerdas, very smart. Kita itu kagum ya saudaraku. Kalau Roh Kudus atau Roh Allah hinggap atas orang-orang di perjanjian lama, biasanya hanya untuk maksud-maksud tertentu seperti bernubuat, memiliki kekuatan yang luar biasa seperti Simpson. Mereka tidak pernah bisa menemukan kembali kemuliaan Allah yang hilang. Semua manusia jatuh dalam dosa kehilangan kemuliaan Allah. Maka di perjanjian lama sehebat apapun Daud mesti punya cacat.
Entah bininya 5 itu Daud. Abraham punya gundik. Tapi di perjanjian baru, orang harus sempurna. Ya kalau Anda pernah salah masa lalu ya sudah. Tapi jangan bikin salah lagi ke depan. Jadi di perjanjian lama tidak ada orang yang tidak ada orang yang bisa diperancang menjadi sempurna. You must be perfect. You must be perfect itu hanya untuk umat perjanjian baru. Jadi orang-orang yang menerima kembali kemuliaan Allah yang hilang itu hanya untuk umat perjanjian baru. Dengan demikian baptisan Roh Kudus menjadi bermakna kalau dikembalikan kepada fungsi yang benar sesuai dengan maksud keselamatan diadakan. Kalau baptisan Roh Kudus disimpangkan untuk hal-hal yang tidak bertalian langsung dengan proses keselamatan atau hanya menekan karunia-karunianya yang tidak bertalian langsung dengan pendewasaan karakter, maka bisa terjadi penyimpangan bahkan penyesatan, saudara. Kalau bicara soal Roh Kudus, kenapa mesti harus berbahasa roh? Bukan saya anti bahasa roh. Saya berbahasa roh, saudara. Jika perlu diucapkan, kalau tidak ya enggak. Lebih baik aku menggunakan 5 kata yang bisa dimengerti, kata Paulus, daripada beribu kata yang tidak bisa dimengerti. Anda tahu betapa hebat kesempatan yang kita miliki. Betapa luar biasa. Tetapi tidak ada barang bagus harga murah. Mahal. Kalau kita melihat harga yang harus kita bayar untuk menjadi manusia seperti yang dikehendaki Allah, kita bisa berkata, aku tidak bisa bayar Tuhan. Terlalu tinggi, terlalu sulit. Tapi Tuhan berkata, bagi manusia mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu konteksnya benar. Pada waktu orang berkata, Tuhan, bagaimana aku bisa beroleh hidup yang kekal? Lakukan hukum. Lakukan hukum, kata Tuhan. Orang itu berkata, semua sudah kulakukan Tuhan. Apalagi yang kurang. Oh, if you want to be perfect. Teleios. Jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, datang kemari ikutlah aku. Saya tuh ingin ya, ada anak muda yang mendengar apa yang saya katakan jadi fanatik. Dia belajar sekolah dengan rajin. Dia ikut mama papa dengan setia. Dia tidak bergaul dengan orang sembarangan. Dia tidak pacaran sebelum waktunya. Terus dia belajar firman. Waduh, nak, 1 hari kamu duduk di sini. Om Era sudah pulang ke surga. Saya mencari orang-orang yang bisa meneruskan firman ini kepada banyak orang. Tidak cukup seorang Erastus. Saya sangat rela, saudaraku. Hidup ini cuma nunggu 3 hal. 1, masalah. Mesti ada masalah nih, tunggu ya. 2, sakit. 3, mati. Gigimu mulai rontok, itu Anda harus mulai sadar. Rambut mulai putih, harus mulai sadar. Jangan sombong, amin. Aduh, Anda jangan berkata, nunggu nanti dah, saya mau berubah. Tidak akan berubah, kalau tidak mulai sekarang. Roh Kudus diberikan itu masa yang luar biasa. Karena Roh Kudus akan menuntun kita kepada segala kebenaran. Roh Allah diam dalam diri kita. Itu Immanuel. Immanuel. Dan dia bisa memberikan kita kemampuan untuk bertumbuh terus menjadi manusia Allah. Man of God. Kalau Anda anggap remeh ya tidak apa-apa. Saya tidak peduli siapapun saudara. Sungguh-sungguh saya tidak peduli. Kecuali Anda mau menghormati firman. Anda mau mendengar firman lalu Anda melakukan. Kalau tidak, saya tidak peduli saudara mau kaya, mau hebat, mau cantik, mau ganteng. Kamu berharga di mata Allah. Tapi kalau kamu tidak bisa dibentuk, kamu menjadi garbage. Jadi sampah. Tanah liat itu berharga. Tapi kalau tidak menjadi bejana, dibuang tanah liat itu. Ingat ini saudara. Jangan begitu gampang mengatakan, kita diselamatkan bukan karena perbuatan. Oh jelas, jangankan perbuatan baik nilai 9. Nilai 10 juga gak akan selamat. Kalau Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib. Tapi dengan kematian dia di kayu salib, you must be perfect. Hendaknya orang percaya tidak hanya memahami fungsi Roh Kudus seperti yang telah dikerjakan Roh Kudus di perjanjian lama. Memberi kemampuan bernubuat, memberi kuasa supranatural, dan hal-hal lain yang berkenaan dengan tanda fisik. Kita harus memahami dengan benar cara berada Allah melalui rohnya pada zaman tertentu. Begini saudaraku. Ya. Makanya ya,
Kita itu tidak boleh mengimitasikan diri sebagai bangsa Israel. Orang Israel kan orientasi berpikirnya tanah Kanaan, saudaraku. Susu dan madu, menang dari musuh, panen raya. Itu semua physically duniawi, material thing. Roh Kudus bagi orang percaya di zaman Perjanjian Baru menjadi penolong untuk menyempurnakan karakter menjadi seperti Tuhan Yesus berkualitas corpus delicti. Hal ini sama dengan menggenapi rencana Allah membinasakan pekerjaan iblis dengan mempercepat kedatangan Tuhan Yesus supaya sepak terjang iblis bisa diakhiri total. 2 Petrus 3:12 ya. Kalau jumlah bilangan orang yang tidak mengasihi nyawa cukup, maka Tuhan akan datang. Ini sudah masuk area spiritual, saudaraku. Ya, kalau ini sudah masuk area spiritual, artinya menggenapi rencana Allah. Bukan lagi hanya menyangkut hal-hal duniawi. Ini sudah B. Bukan A saja. Dalam hal ini harus terus diingat bahwa cara berada Allah dalam Perjanjian Lama berbeda dengan cara berada Allah dalam Perjanjian Baru. Bukan Allahnya yang berubah. Karena rencana utamanya sedang digenapi. Kalau begini, saudara, kalau sudah begini, tidak dibutuhkan banyak orang ke gereja. Kalau banyak hanya jadi anggota, ikut misa, kebaktian, nyanyi, no need, tidak dibutuhkan. Tetapi orang-orang yang serius mau menjadi kekasih-kasih Allah yang memuaskan hati Tuhan. Anda bersedia enggak? Anda bersedia enggak? Ya, harganya mahal. Hitung dulu anggarannya. Harga-harganya mahal. Tetapi Tuhan akan menyanggupkan kita untuk membayarnya, saudara. Nah, kalau saudara sudah memahami baptisan Roh Kudus secara demikian, Anda nggak bingung lagi, saudara. Kalau di gereja Betel Indonesia ini ada pengakuan iman, di antara butir pengakuan iman adalah tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berbahasa roh. Ini nggak salah juga. Memang awal ketika Roh Kudus dicurahkan ada bahasa roh. Itu aja. Sementara saya masih nyambung lah ya, nggak melanggar. Itu nggak melanggar doktrin ya. Tapi kalau dibedah di dalamnya udah beda. Ada sesuatu yang lain yang saya harus tunjukkan, saudaraku sekalian. Ada hal yang lain yang saya harus tunjukkan kepada saudara-saudara. Ya. Jelas kan? Clear kan? Ini bagi saudara sekalian yang lama jadi orang Kristen lalu selama ini bertanya-tanya apa ya itu baptisan Roh Kudus. Sekarang clear. Apa itu baptisan dulu? Tapi kalau konsep baptisan Roh Kudus sudah salah dan mau merubahnya sulit, saya mengerti karena Anda bertahun-tahun sudah memiliki konsep yang tidak tepat. Baptisan itu dulu apa? Harus dipahami apa itu baptisan. Baru kita bisa mengerti definisi lengkap mengenai apa itu baptisan roh. Amin.